Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Sama-sama kita hormati segenap pengurus Muslimah Taubah. Kemudian sama-sama kita hormati panitia Ramadan 1446 Hijriah. Kemudian sama-sama kita muliakan para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, remaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita sudah sampai pada malam yang ketiga di bulan suci Ramadan dan kita sudah berpuasa 2 hari lamanya. Mudah-mudahan segala amal ibadah puasa kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu perbanyak selawat kepada Rasulullah, kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sedang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah Ramadan kita pada kesempatan malam hari ini adalah agar puasa tidak sia-sia. Bapak Ibu yang kami muliakan, salah satu hadis Rasulullah SAW, hadisnya populer yang kita sudah hafal bersama, di antaranya falamma irtaqa darajatal wahidah bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Kata Rasulullah ketika Rasulullah naik ke atas anak tangga mimbar yang pertama, Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, celakalah orang yang ketika dia berjumpa dengan Ramadan falam yughfarlah, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu yang celaka? Orang yang masuk dia ke bulan suci Ramadan, puasa dia di bulan suci Ramadan, beribadah dia menghidupkan qiyam Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa mudah-mudahan apa amalan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini sebagai pengikis dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka sesuailah dengan hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah hapuskan dosanya yang telah lalu. Masalahnya Bapak Ibu yang kami muliakan,
Yang ditakutkan adalah kita yang sudah menahan dari sejak terbitnya fajar shadiq subuh sampai tenggelamnya matahari masuk waktu maghrib, kita tak makan, kita tak minum, tapi puasa yang kita lakukan tak dinilai, tak masuk kategori, tak dapat penilaian, tak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa yang kita lakukan semuanya sia-sia. Bagaimana supaya tak sia-sia? Apa yang menyebabkan puasa kita ini sia-sia? Di antaranya selama berpuasa di bulan suci Ramadan, kita hanya menahan lapar dan dahaga saja. Lapar kita tahan tak makan, haus kita tahan tak minum. Tapi ada yang membuat puasa kita itu rusak, tak terhitung, tak termasuk kategori. Kalau dinilai rapor merah lapor kita, tak masuk ambang batas nilai, tak masuk dia KKM-nya. Maka apa itu? Yang pertama, kita tak pandai menjaga lidah. Kita selalu berkata-kata kotor, maka itu membuat puasa kita tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapat hanya lapar dan haus saja, sedangkan pahala sebenarnya dari puasa dia tak dapat. Apa sebab? Tak pandai dia menjaga lidah. Apalagi mengumpat, marah-marah. Ketika bulan suci Ramadan, Pak, semua kita lapar. Bukan bapak saja yang lapar, ibu juga lapar. Ibu jangan sikit-sikit tensi. Bapak jangan sikit-sikit marah. Maka semuanya kita punya amarah. Maka ketika puasa inilah bapak ibu, kita kendalikan hawa nafsu kita, kita kendalikan nafsu amarah kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, hadis dari riwayat Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? As-siyamu junnah. Puasa ini, kata Rasulullah, adalah benteng, pagar, pembatas, penghalang, tempat berlindung. Fala yarfuthu wa la yajhal. Maka janganlah berkata-kata kotor, dan jangan pula lah bertindak tidak senonoh. Wa inim ru'u qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'im. Kalau adalah orang ingin mengajak kita mencela, mengajak kita adu mulut, berkelahi, maka sampaikan, ingatkan diri masing-masing, aku ini dalam keadaan berpuasa, aku sedang berpuasa. Maka ingatlah kalau nak berkelahi bapak ibu yang kami muliakan tentang masalah nak mencari takjil. Ibu ingin cari godok bergula, bapak mau cari dia apa pak? Bapaknya lapik, ibu nak godok bergula, berkelahi. Harilah jam 5:30, alun dapik si godok, alun dapik, lapik alun dapik. Gara-gara kesiko lu bang, kesiko lu, berkelahi. Akhirnya orang lazan, lopek nak dapik, godok pun tak dapik. Bapak ibu yang kami muliakan, maka hindari cekcok ini, hindari karena kita sedang dalam berpuasa. Lalu apa lagi yang dapat merusak puasa kita ini, tak dapat nilai, adalah berghibah, berdusta, memberikan kesaksian palsu. Maka mesti kita bendung semua ini. Kita perbanyak diam kita, zikir kita, baca Quran, berkatalah yang jujur. Kita harus amanah. Bapak ibu yang kami muliakan, di bulan suci Ramadan ini, berghibah ini kadang-kadang yang mesti kita hindari. Menceritakan aib orang, ghibah itu menceritakan orang
walaupun ceritanya betul, tapi orangnya tak ada di hadapan kita, itu ghibah. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka mesti kita hindari supaya puasa kita ini berkualitas. Apalagi berdusta. Ini banyak-banyak ini bapak-bapak yang bekerja di kantor, ditelepon oleh atasan, ditelepon oleh kawan, ditelepon oleh mitra kerja. Dia jadi mana, Pak? Oh, kalau di Siampe, padahal masih di rumah. Lagi mana, Pak? Oh, ini udah berangkat dari jalan di depan Ramayana. Rupanya masih di Jalan Pramuka. Berdusta kita, Bapak Ibu yang kami muliakan. Karena untuk menjaga hati orang itu, jujur saja. Kalau memang terlambat, maaf Pak, ambo masih di rumah. Cepatlah, tak marah betul dia, tolonglah coba macam mana ni, salah kita, akui kesalahan. Jangan lembetkan, karena nanti sudah berdusta sekali, maka akan timbul dusta yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka Rasulullah SAW ingatkan kita di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 1903, apa kata Rasulullah? Malam yada' qawla dzur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, baduto dari dia, maka dan perbuatan dosa, maka Allah tak butuh terhadap puasanya. Mereka hanya sekedar meninggalkan makanan dan minuman saja. Bapak Ibu yang kami muliakan, di bulan puasa ini mesti kita jujur. Puasa mendidik kita untuk jujur, bukan kita untuk berbohong atau berdusta. Maka sia-sialah puasa kita. Kalau sedang berpuasa, dusta pun tetap berjalan. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka semuanya perkaranya kalau diurut dan direntet, semuanya berasal dan bermuasal daripada lidah. Lidah ini Bapak Ibu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidah inilah yang membuat kita dapat berkomunikasi sesama manusia. Dengan lidah inilah terkadang menjadi syarat sah dan tidak sahnya suatu ibadah. Solat yang kita lakukan, solat Isya tadi, kalaulah tidak ikut serta lidah ibu bercakap membaca rukun qauliyah dari solat Isya, solat tarawih tadi, boleh dikatakan kalau menurut ulama fikih tidak sah solat bapak ibu kalau tak ikut bercakap lidah. Membaca Al-Fatihah tak ikut lidah ibu bercakap. Membaca bacaan waktu sujud tak ikut bapak ibu membacanya dengan lidah. Ibu baca, bapak baca dalam hati saja. Tahiyat awal, tahiyat akhir, ibu baca saja di dalam hati. Maka salat yang bapak ibu kerjakan tidak sah. Lidah penentu sah dan tidak sahnya suatu amal ibadah. Tapi di samping yang lain, lidah begitu berbahaya sekali. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, sesuatu ditanya ketika itu oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Apa kata beliau? Tahukah kalian wahai muridku, apakah yang paling tajam di dunia ini? Para murid menjawab, yang paling tajam wahai tuan guru adalah pedang dari Persia. Bagaimana tajamnya pedang dari Persia ini, pisau Persia ini? Ketika diambil sehelai rambut, dijatuhkan ke atas mata pedang, mata pisau pembuatnya ini dari Persia, maka terpotong terbelah rambut ini, saking tajamnya. Kata Imam Al-Ghazali, tidak. Yang paling tajam di dunia ini adalah lidah. Sehebat-hebatnya pisau, sehebat-hebatnya pistol Ferdi Sambo. Masih ingat Pak kasus Ferdi Sambo, Pak? Itu mesti berjumpa dengan target sasaran dulu baru bisa ditembakkan. Tapi lidah Bapak Ibu lebih hebat daripada pistol Glock 630 Ferdi Sambo itu lagi. Apa sebab? Sasarannya tak ada di TKP, tapi bisa membuat orang itu mati.
Kita dirumbai, sasarannya simpang panam. Bisa tak makan tak minum orang tu 7 hari 7 malam kita buat karena ulah lidah kita. Bisa karena lidah rumah tangga bisa pecah, karena lidah suami